Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Breaking News, dan saat ini di studio kami sudah hadir pengamat politik dari Populi Center, Niko Haryanto. Selamat malam, Mas Niko. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih sudah hadir di sini dan juga mendengarkan selama 2 jam tadi ya, Mas Niko. Apa catatan Anda tentang rekaman yang tadi sudah diputar? Ya, kalau kita mendengarkan rekaman tadi, memang benar-benar kita prihatin dan sedih ya kalau memakai bahasa pemimpin yang lama gitu ya. Bahwa negara kita yang sangat besar, sangat kompleks ini ada banyak kekuatan, ada banyak kepentingan yang seharusnya itu bisa diperjuangkan untuk kebaikan bersama. Tapi sepertinya kok hanya ada 1, 2, 3 orang segelintir kecil elit oligarki yang seolah bisa mengatur republik ini. Bisa kemudian membuat republik ini sesuai dengan kehendak mereka. Nah, ini yang saya kira ini adalah suatu proses yang akan membuka yang akan mereformasi juga tidak hanya tatanan politik tapi tatanan ekonomi politik di Indonesia. Oke, gitu. Masalahnya ini dibukanya kan di gedung Dewan. Ya. Artinya yang akan terjadi mungkin bukan pengungkapan fakta yang sebenarnya atau hasilnya tidak akan seperti menghukum atau kemudian menghargai, tetapi lebih kepada proses politik mungkin, Mas Niko. Apa analisa Anda kira-kira apa yang akan terjadi? Memang ini sidang-sidang etik, Mahkamah Kehormatan Dewan ya. Tapi sekali lagi kalau ada pelanggaran etik itu dengan sendirinya nanti itu bisa kemudian dicari apakah pelanggaran etik itu kemudian ada implikasi hukumnya atau tidak. Biasanya kalau ada pelanggaran etik itu biasanya kemudian nanti akan sangat dekat dengan pelanggaran hukum dan seterusnya. Itu nanti pihak kejaksaan, KPK, kepolisian nanti akan menindaklanjuti. Tapi sidang ini merupakan suatu momentum ya yang sangat baik untuk mereformasi tidak hanya DPR tapi juga praktek-praktek tata kelola yang terkait dengan perizinan, terkait dengan kontrak, terkait dengan bagaimana Indonesia sebagai satu bangsa besar ini berinteraksi dengan berbagai macam kepentingan di luar maupun juga di dalam. Nah, sekali lagi apa yang kita dengarkan bersama tadi itu memang sudah menunjukkan bahwa ada upaya-upaya yang tidak pantas dari politisi yang bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan pengusaha yang selama ini cukup dikenal tidak baik ya untuk mencari keuntungan dari suatu proses yang sangat penting, sangat strategis bagi Indonesia ke depan itu. Oke, itu kan yang sangat mudah ditangkap. Mungkin masyarakat awam yang menyaksikan 2 jam tadi juga mungkin akan menangkap dengan segamblang itu dan semudah itu. Tetapi kalau kita lihat tadi perdebatan yang terjadi, anggota-anggota MKD dari fraksi-fraksi yang mungkin punya misi untuk membela Ketua DPR Setia Novanto, bisa mungkin berkelit dengan argumentasi bahwa tidak ada pencatutan nama Jokowi, tidak ada penyebutan saham. Kira-kira akan sampai mana ini logika normal itu dipermainkan di MKD? Ya, sampai titik di mana mereka bisa istilahnya itu tahan dengan kebodohan dan juga dengan kengawurannya ya. Karena dalam konteks sidang yang terbuka ini kan semua akhirnya jadi tahu, bisa menilai apakah istilahnya perdebatan itu memang berdasarkan pada substansi. Apakah perdebatan yang terjadi kemudian proses persidangan itu benar-benar dijalankan sesuai dengan tata acara di sana. Kalau enggak ya itu sama saja dengan melanggar etika juga. Sama tadi yang dikeluhkan oleh misalnya pengadu yaitu Pak Sudirman Said. Bagaimana mungkin seorang pengadu yang seharusnya itu dilindungi, seharusnya itu memang didengarkan, seharusnya mendapatkan respek yang cukup, malah sepertinya jadi terdakwa, seperti seolah dia yang menjadi pesakitan. Ini kan nggak benar. Secara etika mestinya mereka yang membuat pengadu itu tidak nyaman, itu harusnya juga disidang. Kalau memang MKD ini mau serius, minimal PK dinonaktifkan dulu, suruh fraksinya ganti orang dan seterusnya. Ini sebenarnya bisa, tapi kan nggak terjadi. Nah, ini yang saya kira kalau beberapa anggota MKD, terutama dari partai-partai tertentu ya, yang sudah tampak ingin istilahnya itu dari awal, ingin bahkan mengganjal proses ini, tidak mau melanjutkan, kemudian ingin supaya prosesnya tertutup, kemudian kemarin sempat mempermasalahkan kesepakatan atau keputusan di sidang MKD pertama. Seolah mereka bilang, kita kan nggak ikut loh, bukan masalah itu, karena yang ada di MKD itu ada perwakilan dari partai politik. Jadi kalau mereka masih menggunakan pola pikir logika pokrol bambu, ngawur-ngawuran, ya rakyat yang akan menilai. Pada akhirnya kita tunggu aja seberapa batasnya itu ya. Mereka tuh bisa batas kebodohan, batas kebodohan, batas ngawuran itu lah. Karena kan ya sekali lagi mereka ada di situ kan mewakili partai. Otomatis juga partainya nanti kita harus dimintakan juga pertanggungjawaban, akuntabilitas. Kenapa menaruh
orang-orang seperti itu yang tidak hanya mempermalukan partai, tapi itu juga memberikan pendidikan politik yang sangat buruk bagi bangsa Indonesia. Iya, betul sekali. Tapi kalau kita menyaksikan secara utuh mulai dari persidangan awal tadi, saya sendiri tidak bisa begitu membaca konstelasi partai politik atau yang diwakilkan oleh anggota-anggota MKD tadi, karena terlihat memang semua mempertanyakan pertanyaan yang hampir sama, mulai dari motivasi mengapa melaporkan ke MKD, kemudian apakah ini dilakukan secara legal atau tidak proses penyadapannya. Menurut Mas Niko bagaimana? Ya, membaca konstelasi kalau dari prosesnya memang agak sulit, tapi kalau dari cara membuat keputusan itu sebenarnya mudah. Oke, tadi yang terakhir misalnya ada 10 lawan 4 gitu kan. Itu terlihat jelas. Terlihat ya. jelas. Tetapi prosesnya mungkin akan terlihat tidak tidak gamblang itu kan. Mungkin seperti tadi Pak Suding sampaikan, dia mau menyampaikan pertanyaan yang objektif. Tapi kalau pertanyaannya seperti itu memang akan mudah mengarahkan. Soalnya sepertinya kok ada keberatan tertentu dari Pak Suding ini, ada apa kan gitu pertanyaannya, sehingga itu kemudian memicu misalnya perdebatan dengan Akbar Faisal ataupun dengan yang lain. Nah, saya kira kita bisa melihat konstelasi di MKD itu dari bagaimana mereka membuat keputusan. Ya, kalau keputusannya masih voting sangat mudah. Siapa tadi itu yang tidak bersedia atau keberatan tidak mendukung pemutaran malam ini? 4 orang. Kemarin ada berapa? 6 orang yang misalnya menolak untuk misalnya sidang terbuka dan seterusnya. Nah, ini kan kelihatan. Jadi siapa-siapa saja mereka. Semua sudah saya kira sudah mulai menyebar nih di media sosial, di media online, siapa-siapa politisi dari partai mana yang memang secara mudah itu bisa diidentifikasi sebagai misalnya pendukung atau mereka yang ingin melindungi atau menjadi pion, menjadi proksi dari yang diadukan. Jadi namanya adalah Setia Novanto. Oke, 10-4 ini akan terus seperti ini sampai akhir sidang atau menurut Mas Niko akan ada perubahan? Mudah-mudahan seperti ini supaya rakyat juga tahu bahwa di DPR ini tidak semuanya orang baik. Karena kalau semuanya nanti mendukung proses ini dengan baik, ya kita malah jadi bingung. Kok tahu DPR-nya jadi baik semua. Karena kita tahu banyak masalah di sana. Jadi masih ada 4 orang yang kemudian rakyat kan jadi makin tahu, oh memang ini masih banyak masalah di sana. Masih banyak masalah di sana. Dan itu direpresentasikan oleh 4 orang tadi misalnya gitu kan, dengan mengambil keputusan yang saya kira memang tidak sesuai dengan aspirasi publik. Dengan argumentasi yang juga agak susah diterima. Saya kira iya, karena bagaimanapun juga dalam proses persidangan yang terbuka begini, apalagi rekaman sudah ada, transkrip sudah mulai ada dan seterusnya, rakyat juga tahu kok ini kan bukan pembicaraan pertama dan terakhir. Ini kan pembicaraan yang sudah melalui beberapa proses pembicaraan sebelumnya dan mungkin setelah ini ada lagi. Nah, kita nggak tahu kan. Tapi paling nggak dari sini aja kita udah bisa menangkap ini ada masalah yang serius di sini gitu. Kalau mereka yang 4 orang atau yang membela membabi buta itu masih yakin tidak ada masalah dan seterusnya, justru kita perlu mempertanyakan integritas dan kapasitas mereka. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Mas Niko. Pemirsa tetaplah bersama kami.